Hai hai hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, di video kali ini aku mau share nih ke kalian tentang persiapan apa aja sih yang harus kita lakuin ketika kita mau ke Jepang gitu. Nah berhubung mau ke Jepang, memang mungkin teman-teman pada terhambat ya karena corona ini. Jadi ya kita berdoa bareng-bareng ya supaya teman-teman cepat datang ke Jepang. Amin. Nah guys, jadi aku nih belajar dari pengalaman aku, karena waktu itu aku ngerasa apa yang aku bawa itu terkhusus buat barang bawaan sih. Itu kayak apalagi tuh khususnya untuk pakaian gitu, kayak terlalu banyak banget gitu. Makanya di sini aku mau sharing ke kalian persiapannya itu apa-apa aja gitu, barang-barang apa aja yang mau dibawa, kayak gitu kan. Jadi ya namanya kita mau merantau ke negeri orang kan, jauh gitu. Makanya persiapannya harus matang. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and comment, serta share ke teman-teman kalian supaya video aku bermanfaat. Oke, udah ya. Nah guys, seperti yang kita tahu, persiapan ke Jepang itu cukup banyak ya gitu. Jadi yang menurut aku sih, kalau ini versi aku, yang pertama tuh persiapannya adalah persiapan diri kita sendiri gitu. Selain diri kita sendiri, diri keluarga kita juga gitu. Jadi persiapannya itu adalah diri yang meliputi mental, terus juga dia tahu sendiri kan kita bakal berpisah dari keluarga gitu. Bahkan nanti kalau lebaran, Ramadan gitu kan, kalau misalnya lebaran, kalau misalnya puasa gitu, ya kita nggak bareng keluarga yang di rumah gitu, yang biasanya kita dimasakin mama gitu kan, dimasakin rendangnya gitu. Ini ya udah gitu, ya mau nggak mau itu kita harus belajar mandiri sendiri gitu. Jadi sebelum ke Jepang itu kita juga menempuh pendidikan di LPK kan, dimana tahu sendiri kan kadang di LPK itu dia menyesuaikan dengan kehidupan di Jepang gitu. Jadi gimana caranya agar kita mudah nanti beradaptasi dengan lingkungan di Jepang ketika begitu nyampe di Jepang. Makanya mungkin di situ bakal dikibisiin gitu, bakal ditegasin gitulah kalau di LPK gitu. Jadi di situ pokoknya mentalnya juga harus siap-siap untuk digodok gitu. Digodok. Ya pokoknya di situ pokoknya mentalnya harus siap-siap untuk digodok supaya nanti supaya nanti nggak kaget lah masuk ke Jepang gitu, gimana gitu. Siap mental juga tadi termasuk siap mental di interview oleh orang Jepang ya juga, ya dan lain sebagainya lah gitu. Dan mental siap menghadapi kegagalan gitu, karena ya namanya kita ke Jepang prosesnya itu nggak mudah, pasti ada namanya gagal gitu. Ya maksudnya gagal dalam interview misalnya gitu. Ya nggak mungkin lah dalam seluruh siswa itu, ya mungkin cuman sedikit sih persenannya gitu. Misalnya dari seluruh siswa gitu, nggak ada yang nggak lulus, itu sedikit sih persenannya, walaupun ada gitu semua yang lulus. Makanya kita harus siap-siap aja mental nggak lulus itu tadi gitu guys. Nah jadi itu tadi teman-teman, persiapan diri yang meliputi mental. Selain itu kita juga harus nyiapin diri kita nih dengan perbekalan ilmu bahasa Jepang kita. Iyalah kan kita mau ke Jepang, kalau kita nggak bisa bahasa Jepang ya gimana gitu kan, mau ngomong sama orang Jepangnya gimana, mau komunikasi sama pasiennya kan gitu kan. Makanya ilmu bahasa Jepang inilah yang paling penting kedua setelah mental. Kalau bisa bahasa Jepang, kalau mentalnya ciut juga ya buat apa kan gitu. Makanya ya keduanya penting. Apa semua penting nanti yang disampaikan ya gitu. Jadi makanya kita harus pinter-pinter pilih LPK yang memang benar-benar bisa menaikkan level bahasa Jepang kita gitu. Mau tahu LPK di mana nanti ya itu aku bahas di video selanjutnya gitu. Memang video waktu itu udah aku hapus sih, aku tadi LPK mana, karena aku takut aja gitu ada masalah sama perusahaan, karena waktu itu kalau nggak salah aku nunjukin slip gaji gitu ya, jadi takut aja sih gitu ditonton sama pihak perusahaan gitu, takut aja gitu. Sebenarnya sih banyak juga sih yang review-review kayak gitu dan nunjukin slip gaji gitu, tapi ya lebih baik kita mencegah kan gitu. Jadi ya udah gitu, nanti aku bahas ya di video selanjutnya, makanya tonton terus, oke? Maksa nggak maksa sih, emang apa sih nggak boleh? Pokoknya itu tadi persiapan kita. Yang pertama kan persiapan diri. Nah yang kedua itu adalah persiapan berkas-berkas. Nah jadi setelah kita udah nyiapin diri, nyiapin mental ya kan, udah siap pisah dari keluarga selama jarak yang jauh dan waktu yang nggak sebentar gitu, udah siap nih mentalnya, juga udah siap juga bahasa Jepangnya gitu kan. Terus adalah masalah berkas. Jadi kalau misalnya kita udah di interview nih, udah lulus
Terus kita nyusun masalah berkasnya nih. Nyusun berkas enggak sih, pihak LPK sih tepatnya. Jadi kita tinggal ngelengkapin aja berkas-berkas kita. Jadi makanya sebelum datang ke LPK itu kita pokoknya harus ngecek seluruh berkasnya itu udah valid gitu, udah bener gitu. Jadi kayak aku waktu itu tuh sebelum ke Bogor kayak ribet aja gitu, soalnya memang akte aku entah apa yang salah lah, jadi diperbarui semua dari kakak, dari pokoknya tuh pas mau buat KTP kayak aku tuh nggak termasuk di keluarga gitu. Kayak aku tuh nggak termasuk di keluarga gitu, sedih kan. Jadi ya kayak dataku itu kayak nggak bener aja gitu, makanya waktu itu pokoknya ribet lah, terus nggak murah juga gitu ngurusnya dalam waktu singkat dan ngurus semuanya gitu, karena harus diperbarui semuanya kan, dari KTP bapak kalau nggak salah, terus akte juga dari kakak juga gitu. Makanya kalian harus hati-hati lah kalau ngurus KTP mulai dari sekarang gitu guys. Jadi harus valid lah datanya gitu, jadi nantinya itu nggak ribet gitu. Dan itu pun udah diurus kan, pas mau berangkat juga ada bermasalah lagi tentang berkasku sih gitu. Makanya agak ada halangan sih waktu aku buat paspor gitu, tapi ya alhamdulillah namanya ada aja lah, pastikan pertolongan dari Allah. Makanya ya alhamdulillah ada sekarang, pokoknya udah di Jepang gitu. Nah jadi itu tadi kan guys yang aku bilang masalah pengurusan berkas. Jadi kalau bisa sebelum kalian belajar di LPK, kalian sendiri harus ngecek berkas kalian gitu. Apalagi nih misalnya yang baru tamat SMK, pasti di situ baru buat KTP misalnya kan. Nah di situ waktu yang tepat untuk ngecek berkas kalian tuh bener-bener valid atau ada yang kopian yang asli atau palsu gitulah. Pokoknya harus dicek bener-bener gitu. Jangan sampai nanti di akhirnya yang jadi ribet gitu kan. Nah terus kalau misalnya kita udah interview nih, terus kita tinggal nunggu ke Jepangnya aja kan. Di situ ada pengurusan berkas-berkas di sela-sela waktu nunggu ke Jepangnya gitu. Jadi yang pertama tuh pengurusan paspor. Nah yang pasti pengurusan paspor itu juga perlu berkas-berkas yang lain gitu. Kayak misalnya yang aku bilang tadi kan, dan pastinya juga ya bakal dikasih tahu lah sama pihak LPK gitu. Berkas apa aja yang diperlukan untuk ngurus paspor gitu. Terus yang kedua itu ngurus visa. Harus kalau misalnya mau keluar negeri pasti harus ada visa kan, visa dan paspor. Tapi si visa ini ngurus visa ini kalau mau keluar negeri kadang ada COI kan, apalagi buat yang magang atau yang SD program gitu, study program gitu kan. Masalahnya ini kalau nunggu COI ini, oh ya ngomong-ngomong, COI itu adalah Certificate of Eligibility. Jadi COI itu adalah izin kita untuk tinggal di Jepang gitu. Jadi kalau nggak ada COI ini kita bakal ribet gitu pak, susah lah pokoknya ngurus visa, atau mungkin bahkan nggak bisa kali ya, nggak tahu sih. Tapi ya kayaknya itu syarat wajib aja gitu untuk buat visa gitu. Jadi si COI inilah yang nunggunya itu lama gitu guys. Mungkin kalau ngurus paspor atau visa ya 2 bulan, kalau digabung tuh 2 bulanan lah kali, atau 1 bulan ya, kita pokoknya kelamanya aja, misalnya 2 bulan lah gitu. Nah kalau nunggu COI nya ini guys, itu tuh kayak Kameja 5 bulanan gitu ya, gitu lama gitu. Makanya ke Jepang itu prosesnya nggak semudah balikin telapak tangan gitu, mudah apa sih gitu, pokoknya gitu guys. Jadi lama lah, makanya harus ekstra sabar gitu. Memang sih mungkin yang COI itu ada yang keluarnya lebih cepat, di atas 5 bulanan. Terkhusus untuk yang study program itu lebih cepet sih keluar COI-nya gitu. Tapi kita harus mikir ke yang paling lama gitu, mikir ke buruknya gitu. Bukan negative thinking sih, tapi memang itu untuk antisipasi aja kan gitu ya, supaya nyiapin kesabaran yang ekstra gitu guys. Nah itu tadi kan yang aku bilang, setelah persiapan diri dan persiapan berkas-berkas, yang ketiga adalah persiapan barang. Iyalah kita harus bawa barang ya, apalagi kita mau keluar kan, kita mau merantau lama, jadi persiapannya juga harus matang lah gitu. Makanya persiapan barang ini nih, aku tuh mau bagi-bagi mau share ke kalian tentang pengalamanku. Jadi kalau bisa kalian jangan kayak aku. Memang gak terlalu fatal, cuman kayak nyesel aja gitu, kenapa nggak lebih kenapa terlalu banyak gitu aku bawa pakaian dulu gitu. Memang sih aku cocok gitu datangnya itu pas musim mau ke musim dingin gitu, tapi kayak memang banyak banget gitu aku bawa pakaian gitu ya. Jadi aku saranin ke kalian, kalau kalian mau ke Jepang, misalnya dikabarin nih minggu depan
kita udah siap nih berangkat ke Jepang gitu kan. Walaupun mendadak, kalian udah tahu kan waktunya gitu. Terus di searching aja, oh tanggal segini di Jepang musim apa ya gitu. Kalau musim dingin, ya udah kalian bawa baju dingin gitu. Bukan baju dingin, baju dingin, baju kulkas sih. Nggak, maksudnya baju tebel, jadi tuh bisa ngangetin badan kita gitu kan. Nah guys, yang ketiga itu masih termasuk ke persiapan barang. Mungkin nggak terlalu penting, tapi penting juga. Iya, karena aku tuh sebelum ke Jepang aku nggak buat m-banking, dan aku ngerasa ribetnya tuh sekarang gitu. Ya, masalahnya itu kalau nggak punya m-banking, misalnya nih kita mau transfer ke rekening selain rekening orang tua gitu kan. Karena kan kita kalau mau ngirim uang ke Jepang itu kita buat yang namanya Kyodai atau Dekom atau City Express, apapun itu yang bisa mengirim uang ke Indonesia gitu kan. Dan itu satu kartu itu cukup satu nama gitu, misalnya dari aku ke mamaku gitu kan. Ya udah, cuman bisa ngirim ke situ doang gitu. Nah kalau gitu kan repot ya, maksudnya kita misalnya mau beli barang dari Indonesia nih misalnya, dan kan rekeningnya beda dari rekening mama kita, jadi harus buat lagi gitu Kyodai Dekom, ribet gitu. Makanya harus ngeribetin teman lain yang punya m-banking gitu, minta tolong gitu kan, nggak enak ya berkali-kali gitu. Bahkan 3 tahun di Jepang loh gitu, masa mau ngerepotin terus gitu. Makanya aku saranin buat kalian yang mau ke Jepang tuh buat aja m-banking. Tapi m-bankingnya tuh ATM-nya tuh pakai ATM orang tua kalian gitu, jangan ATM kalian, sebisa mungkin sih. Ya bisa jadi mungkin ATM mama kalian gitu. Kalau bapak kan ya lebih sering dipakai ya untuk hubungan kerjaan gitu kan. Kalau mama kan mungkin jarang dipakai sih ya. Itu terserah kalian sih gimana manage-nya gitu. Karena kalau denger ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau nanti kalau pulang itu gini, kan kita gajian nih, terus gajinya itu kita kirim ke rekening. Nah rekeningnya itu rekening siapa? Kalau rekening orang tua, kalau nggak salah ya, aku nggak tahu sih, cuman kalau nggak salah itu ada pengembalian atau apa gitu, nggak tahu ya, aku takut salah sih, pokoknya gitulah. Tapi kalau ke rekening kita kayak ya udah gitu, kayak nggak ada pengembalian atau apa gitu. Pokoknya ya buat apa ya, antisipasi, lebih baik sih pakai rekening orang tua kalian aja gitu. Makanya aku juga selama ini kan kirim ke rekening orang tua terus gitu. Terus itu tadi kan praktisnya itu tadi, akun m-bankingnya itu kita yang megang, dan ATM-nya itu dititipin ke mama kita di Indonesia gitu. Pokoknya ditaruh di Indonesia aja gitu guys. Jadi nanti pokoknya enak lah kalau punya m-banking gitu. Nah terus gimana kak kalau yang udah ke Jepang gak punya m-banking gitu? Aku kalau kayak aku gini, aku pakai OVO gitu. Memang sih kalau pakai OVO itu harus juga transfer lewat ATM ke OVO kita kan. Tapi kan ya repotin orang lain itu nggak sesering ngerepotin kita kalau kita nggak punya OVO gitu kan. Ya karena cuma sekali doang kan, itu pun untuk ngisi saldo OVO-nya aja kan. Misalnya nih saldonya isi 2 juta, ya udah cukup itu aja gitu kan repotinnya gitu. Nggak setiap kita mau transaksi ke rekening lain kita harus ngerepotin temen gitu kan, atau ngerepotin orang tua mak minta tolong atau segala macem gitu kan, nggak enak kan gitu. Makanya ya udah pakai OVO aja gitu. Makanya yang belum ke Jepang buat aja m-banking lah, jadi enak gitu, nggak ribet lah pokoknya. Aku saranin itu bener guys. Dan HP yang untuk akun m-banking tuh harus bener-bener dijaga, jangan sampai rusak ya. Karena ya tahu sendirilah m-banking tuh cuma bisa dibuka di satu HP aja kan gitu, kayak harus dijaga HP-nya ya. Nah terus persiapan selanjutnya mungkin nggak terlalu penting, tapi ini tuh perlu. Apa sih ya, pokoknya kayak yang tadi gitu ya, kayak si m-banking tadi, yaitu adalah nggak efektif ya aku ngomong ya, berbelit-belit. Itu ya udah adalah ya udah sama-sama mau mencakup pengertian ya, baiklah pokoknya gitu. Jadi persiapan selanjutnya itu adalah kita harus punya kartu Indonesia ya, harus punya tapi harus aktif juga, jangan kayak aku punya tapi nggak aktif kemarin itu. Jadi tahu sendiri kan syarat untuk mengaktifkan kartu itu ya harus tetap ada pulsanya gitu, jangan sampai nggak ada pulsanya gitu. Jadi bisa sih dipakai di Jepang. Maksudnya gini loh, misalnya kalian mau buat akun apalah gitu, kayak aku kemarin nih, ini untuk antisipasi aja sih gitu, biar nggak repot di kemudian hari gitu. Kayak aku kemarin kan HP ku rusak, jadi
WhatsApp aku juga nomornya udah nggak aktif lagi. Jadi aku ribet gitu mau buat WhatsApp baru kan, mau pakai nomor siapa. Kalau mau nomor yang lalu juga kan itu ada kode konfirmasi gitu kan, dan pasti masuk ke nomor yang nggak aktif itu. Ya mau gimana kan, mau tahu kode konfirmasinya itu tadi kan, kalau sedangkan nomorku udah nggak aktif lagi. Makanya aku waktu itu buat WhatsApp baru pakai nomor bapak aku gitu. Jadi ya nggak enak lah, maksudnya ngerepotin orang tua lagi kan, harus minta tolong kasih tau mak kodenya apa gitu kan, kasihan gitu. Terus ya udah gitu. Jadi menurut aku kalian sedia satu kartu Indonesia dan harus aktif, harus ada pulsanya terus ya guys gitu. Jadi nanti kalau mau buat akun apapun enak gitu lah, nggak perlu minjem nomor HP orang lain lagi gitu. Jadi menurut aku barang-barang yang harus disiapin untuk ke Jepang itu tadi. Yang pertama, persiapan diri, meliputi mental dan ilmu bahasa Jepang. Ya mental kita, mental untuk pisah sama keluarga, mental untuk datang ke tempat baru yang belum kita kenal sebelumnya gitu kan, dan mental untuk yang menghadapi kegagalan itu tadi juga. Yang kedua adalah persiapan berkas, baik itu paspor, visa, COI, ya gitulah pokoknya. Dan yang ketiga persiapan barang yang mencakup pakaian, alat sholat, terus makanan, ya kan, yang aku bilang m-banking juga tadi, terus kartu dan lain sebagainya. Menurut aku itu aja persiapan yang wajib dibawa untuk ke Jepang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman kalian supaya videoku lebih bermanfaat lagi. Walaupun yang aku sampaikan berbelit-belit kata-katanya, minta maaf ya Bu ya. Pokoknya gitu aja, semoga bermanfaat ya guys. Assalamualaikum.